Halo, selamat malam. Balik lagi sama suaranya bau. kayak debat-debat gitu. Oke. Aduh ngekek gue sumpah. Cilala. Welcome di CN. CN tuh cuma ngobrol. Ini acara ya weekly ku lah ya. Okay. Ini buat beberapa teman-teman di Semarang atau di luar Semarang yang emang kerjanya di industri yang sama kayak aku, kayak di F&B or something, itu mungkin bisa metik beberapa hal. Oh, di Semarang tuh ada ini loh. Di Semarang tuh ada ini loh. Ada HC. HC itu kebetulan apa sih? Human capital. Human capital. Kalau kemarin sih ada yang nanya, HC apa sih? HC apa sih? Kadang kan kayak barista-barista baru gitu kan nggak tahu ya. Iya, jadi ini aku boleh jelasin berarti ya Boleh. langsung ya. Bukan himpunan cuan kan sih ya? Hanya cuan. Hanya cuan. Ya, HC itu sebenarnya adalah bahasa kerennya dari dulu tuh kita dengar bahasa HRD, Human Resource Development. Sekarang bergeser jadi HC, Human Capital, bahwa manusia itu adalah capitalnya perusahaan. Capitalnya gitu. Perusahaan. Saat kita bahas capital kan itu jadi lebih bahas tentang cuan ya. Iya. Jadi benar, HC itu hanya cuan. Itu kalau di mungkin let's say itu di circleku gitu ya. Itu lebih kedengeran kayak barista atau karyawan itu aset atau fasilitas. Itu kan hampir sama tapi beda. Nah, capital yang dimaksud di sini yang gimana sih? Capital, namanya capital itu kan pasti ngasilin ya. Betul. Either itu aset ataupun itu fasilitas. Nah sekarang kalau ada humannya di depan. Ya, bagaimana kita memanusiakan aset ini? Oke, ternyata di situ jawabannya. Indian tetap balik lagi, namanya kalau kita bilang di semua industri ya, apapun itu industrinya, industri besar, industri menengah ataupun industri kecil, manusia itu kan sumber dayanya. Manusia itu kan asetnya. Gimana caranya kita memfasilitasi manusianya untuk mendapatkan capital yang lebih. Oke, berarti emang secara nggak langsung kita ngebantu orang lain untuk mengangkat potensinya dia di kerjaannya dia, kayak gitu. Itu salah satu fungsi dari human capital. Tapi fungsinya tuh banyak banget. Jadi sebenarnya mungkin di sini pendengar, penonton ya, penonton juga sekalian ini akan menjadi satu platform edukatif ya kalau aku bilang ya. Terima kasih, aku tersanjung. Jadi gini, banyak orang tuh kayak bingung, HRD tuh kerjanya ngapain ya, human capital tuh kerjanya ngapain ya. Padahal tuh banyak banget. Kayak misalnya di perusahaan itu kita mengenal ada namanya 5. Yang pertama organizational development. Gimana caranya dia building si organisasi ini. That's why itu kita bilang adalah pondasi, struktur, job desk, job spec. Itu kan pondasinya. Kalau pondasi nggak kuat, mau punya bangunan setinggi apapun tetap rubuh. Nah kan, itu organizational development. Kemudian apalagi yang diurusin? Industrial relationship. Semua berhubungan dengan industrial. Contohnya peraturan perusahaan. Kontrak-kontrak. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, people development. Gimana caranya ngembangin orang? Nah ini mungkin akan related sama obrolan kita hari ini kan, people development. Kemudian ada lagi tentang compensation benefit. Skala upahnya gimana sih, salary-nya gimana sih, fasilitasnya, tunjangannya. Kalau ramai dapat bonus nggak sih? Betul. Nah, gitu. Ini kan yang hanya cuan ya. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang employee management. 2021 ini kan sebenarnya banyak sekali kita udah bahas even yang human capital, HR yang bahas tentang human, kita tuh harus lebih jago data. Nah, employee management ini related semua dengan data. Karena 2021 kita data driven kan, jadi nggak bisa ngomong katanya. Dengar, nah itu nggak bisa. Harus kuantitatif. Yes. Sekarang harus ada angkanya, ada datanya, gitu. Ada angkanya sama ada cuannya beda tipis ya sih kayaknya. Ya karena cuan itu dihitungnya juga dari angka sih ya. Ini Cilala di bidang ini udah berapa lama sih sebenarnya? Aku
mungkin kalau dibilang concernku tuh memang di dunia manusia sama emosi ya. Aku tuh starting di 2008 sebenarnya. Wow. Jadi berapa 13 tahun ya? Nah, tapi aku mulainya bukan dari company. Jadi aku mulainya dari biro konsultan psikologi. Oke. Karena basically kan aku pendidikannya adalah psikologi dan aku psikolog. Jadi mulainya dari rekrutmen. Jadi dulu 2008 sampai 2018 tuh aku pegang untuk rekrutmen frontlinernya Kanwil 2-nya BCA, Oke. Jawa Tengah sama Jogja. Nah, mainnya seputaran alat tes tuh. Rekrutmen terus kan, assessment yaitu alat tes. Kemudian di 2014 itu aku mulai nyambi kerja, bosen karena nggak ada tantangan. Aku yakin teman-teman di sini juga pasti bosen ya. Banyak kan orang yang bosen gitu kan. Udah lama di sini mau nyari tantangan ya. Jadi aku pun sempat kerja di corporate, jadi HR manager ya. Tugasnya kebetulan kita lifestyle company, jadi yang ngurusin kayak cafe, resto, bar gitu. Jadi ya lumayan relate juga. Tapi kalau sekarang aku jadi lebih independent. Oke. Karena 2019 aku memutuskan resign dan aku menekuni lagi balik ke consulting. Jadi Balik lagi ke balik lagi sebelum- consulting. Iya. Lumayan lah ya 2008 sampai 2021. Itu udah katam kayaknya sih. Nggak Udah kata ngelotok. belajar. Manusia itu unik, mau belajar berapa tahun juga kayaknya tetap Nggak. ada something new ya Iya. about humans gitu. Menarik sih. Emang ya life ada satu quotes nih kayak semacam life never stop teaching where we stop to learning. Yes, exactly. Nah, Betul banget. itu yang ya ada podcast ini pun salah satunya aku lebih ke belajar untuk public speaking. Itu poinku pribadi ya. Bisa ngobrol sama orang, bisa ngobrol yang lebih target lah. Apa sih namanya sih kayak gitu. Apa? Berkonten kali ya Berkonten. aku bilang ya. karena memang menariknya gini sih. Sekarang itu kan banyak sekali sosial media dijadikan satu platform tapi yang tidak mengedukasi. Padahal sadly-nya di dunia saat ini malah sebenarnya kita tuh memiliki ruang yang cukup besar untuk belajar. Untuk mengaplikasikannya itu juga. Betul. Tapi sayangnya yang menjadi top listing itu pasti bukan yang edukatif. Tapi Coba yang deh. konten aktif. Betul. Bener betul, ya? Bener. betul. Oh, berarti bisa jadi yang pesan yang disampaikan malah salah, nggak yang semestinya kayak gitu dia sampaikan dengan konten yang bagus. Ya, karena akhirnya panjang lagi kalau aku bilang ya, there's nothing new on earth. Tinggal tergantung kita connect-nya ke siapa. Oke. Jadi aku sempat akhirnya nanya nih ke teman-temanku, coba kalau kamu ngecek ya di podcast Spotify, top listnya itu pasti bukan edukatif, itu pasti yang fun, lucu, yang tentang horor-horor gitu kan. Ternyata mungkin memang itu balik Ghosting. lagi, iya. Siapa yang kemarin bosan di ghosting? Ini lagi rame juga nih kayaknya. Iya, banyak yang lagi suka ghosting ya sekarang ya. Ada yang mamahnya ini. Ya, itu thanks to social media ya, karena privacy akan menjadi public consume. Ya itu juga, cuma akhirnya kalau dari aku, dari sisiku sebagai psikolog ya mungkin aku bilang, balik lagi pada saat ini tuh kita tuh rentan banget ya kayak dipenuhi sama konten. Sorry, aku akan bilang adalah konten. Dan mereka juga akhirnya capek. Saking capeknya, mereka akhirnya mencari cara hal yang nggak, bahasa kasarnya adalah yang nggak usah pakai otak, Yang simple. fun kan? Yeah. Nah, jadi sebenarnya ini tantangan karena which is aku pun lagi preparing untuk itu, gimana caranya kita membangun konten dengan cara yang fun. Itu kemarin aku juga lihat di Instagramnya Cilala kan. Nah, yang belum tahu Instagramnya Cilala ada di link deskripsi. Nah, Wajib follow ya. nah itu Cilala juga pegang satu akun sosial media atau Iya. gabung di situ nggak sih? Ada. Itu kontennya kalau menurutku, aduh kok baru nemu ini nih, edukatif banget nih. Iya, jadi ada salah satu jadi gini, zaman sekarang ini semua tuh pakainya tools, bener nggak? Ya, bener banget. Karena
tools itu adalah bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara untuk memberikan satu edukasi tapi tidak terlalu textbook. Kayaknya main. Dengan bahasanya kita. Ya, dan itu kan kayak main kan, Ya, ya. gitu loh. Nah, jadi kami di 2021 lah ya, 2021 awal ini kita bawa salah satu tools dari luar, namanya adalah Nodel Card Sort. Jadi kalau misalnya sering psikotes ya, nah kita ini pakainya Nodel. Jadi untuk nyari tahu value kita dalam hidup itu apa sih, interestnya kita apa, kemudian skillnya kita tuh apa, gitu. Kalau aku pakainya MBTI. MBTI, ya. Kalau MBTI itu kita bilang adalah self assessment ya. Jadi kayak ke profiling. Profiling kita sebenarnya gain energi itu dari dalam apa dari luar sih? Dalam. Kita kalau misalnya udah dijawab berarti di intro. Dalam. Caranya kita ngambil keputusan tuh apa sih, sensing apa intuitif. Nah, jadi itu MBTI. Nah, tapi menariknya gini. Banyak nggak sih dengerin orang burnout di kerjaannya, bosen? Banyak. Terus aku kayak jadi mau nanya, kamu pernah burnout nggak? Pernah burnout nggak? Burnout itu langsung Capek sama kerjaannya, mau ke kantor kayaknya males, bosen. Ada kan pasti orang loncat-loncat kerjaan, nyari kerjaan baru. Nah itu sebenarnya naga-naganya, symptoms awal mungkin dia burnout. Nah burnout ini kita bisa ukur. Ini judulnya kita hari ini apa? Ayo lo. Ayo. Kompeten di 2020. Cuma kompeten di kerjaan. Cuma kompeten di kerjaan itu nggak ngejamin. Nah ini mungkin akan relate ya. Udah nggak zaman. Nggak zaman, karena ternyata di 2021 sampai 2025 itu semenjak pandemi ini soft skill itu berubah. Jadi kalau cuma mendasarkan kompeten aja itu kayak nggak relate, karena ternyata banyak hal soft skill yang baru, kayak misalnya kamu harus teknologi saving, kamu harus emotionally intelligence-nya tinggi, kamu harus agile, bahasa kerennya agile kan, resilience. Itu hubungannya nggak ada sama nggak ada hubungannya sama technical ya, skill. Kompetensi itu kan kita sering bahas adalah technical skill. Oke. Barista itu kan buat latte art itu kan skill ya. Skill itu adalah kompetensi. Kalau gini, kompetensi itu kita kenal ada 3 nih, core kompetensi, generic kompetensi, sama spesifik kompetensi. Nah saat kita bahas core itu kita bahasnya soft skill. Core kompetensinya apa sih? Menjadi pribadi yang unggul di bidangnya, misalnya contoh, atau emotional intelligence-nya bagus. Kemudian yang generik itu apa? Oke, kalau jadi barista itu core kompetensi itu related banget sama value dari perusahaan. Mau jadi apa? Oh, aku mau jadi perusahaan yang menjadi tempat edukasi buat semua orang. Berarti kan edukatif nih yang diambil. Berarti dia harus validasi dulu. Iya. Orangnya bisa apa? Betul. As a leader, penting banget untuk menghidupi value-nya dalam bekerja. Value perusahaannya itu tentang edukatif nih. Kamu menjadi orang yang edukatif enggak? Behaviornya ya? Betul. Kamu ngajak timmu untuk belajar enggak? Kan edukasi ya? Yeah. Kalau misalnya enggak, value itu hanya sekedar nama. Titel. Ini Irfan latte art. Udah, iya. Udah kelar gitu aja. Tapi apa yang kamu bawa, apa yang kamu tinggalkan, apa yang kamu hidupi itu yang nggak ada. Impact-nya ya berarti ya. Iya. Karena paling gampang bilang gini, oh aku menjunjung tinggi integritas. Terus kalau ada karyawanmu nyuri diapain? Ya nggak diapa-apain, aku scores aja. Katanya integritas. Nah integritas itu kan hal yang kalau kamu bilang itu value, nggak boleh disenggol, nggak bisa ditawar. Nyolong 500 rupiah sama nyolong 500 juta itu sama-sama nyolong gitu. Nah ini banyak yang apa ya, toleransi yang disalahgunakan. Betul. Nah that's why itu kalau aku emotional bilang intelligence-nya masuk di situ ya sih. Balik lagi ini dari sisi business owner itu adalah membawa bisnisnya seperti apa. That's why mungkin apa ya,
judulnya kita adalah ya udah jangan bahas tentang kompeten deh, karena ada hal yang lebih tinggi menurutku daripada kompetensi. Oke. Karena kompetensi nggak terlalu related juga di tempat kerja. Dia kompeten nih, dia bagus, tapi dia orangnya malas. Percuma. Kalau enggak dia suka gosip. Oh, sering banget tuh ya di apa ya? Di banyak bidang bisnis itu banyak banget gosip kan. Nah, itu gimana? Tapi dia kompeten. Jadinya toxic lah di Nah, circle-nya lah. susah kan akhirnya. That's why ini menjawab kenapa judulnya adalah Oke, kompeten udah nggak zaman nih. udah nggak zaman lagi. Ntar pada sih saat ngecek ah, aku malah lupa sendiri judulnya kemarin apa. cuma kompetensi. Itu kemarin kita mikirnya panjang, seriusan deh. Akhirnya panjang. Cuma kompeten di kerjaan ada tanda tanya, sudah nggak zaman. Iya, cuma kompeten aja di kerjaan. Udah nggak zaman. 2021 ini banyak sekali skill baru, terutama semenjak pandemi ya. Itu yang diharapkan ada. Jadi kalau kamu cuma kompeten aja, kompeten only skill. Kompeten itu kalau misalnya kamu lama di kerjaanmu, kamu akan ahli di sana. Oke. Tapi ingat, kamu punya attitude yang baik nggak? Kamu punya apa ya, self achievement yang tinggi nggak? Kamu baperan nggak? Nah, ini kan anak-anak zaman sekarang kan baper ya. Nah ini jadi kita udah nggak ngeliat lagi kompetensi, karena aku percaya kompetensi itu adalah something you build up. Samping. Itu ada cara nggak sih kalau untuk aku nih sebagai owner nih, Mm-mm. karyawanku udah kelihatan males-malesan nih kerjanya saya enakan sendiri nih. But I have to do. Aku nggak tahu malas-malasannya kenapa, digaji nggak? Oh iya, digaji. Oh, maksudnya a lot of things ya. Gajinya A banyak. lot of things happens. Nih, Oke. gajinya banyak, kerjanya dia udah menguasai gitu nih. Kerjanya udah menguasai. Tapi saking menguasainya, si orang ini loyal sampai dia lupa waktu. Mm. Mm-mm. Sampai dia lupa waktu, berangkatnya seenaknya. Karena lupa waktu itu ya, jadi berangkatnya Tapi seenaknya loyal. ya. Loyal banget, oke. Nah, itu kan menjadi suatu pertimbangan untuk atasan Mm-mm. untuk memikirkan si anak ini bisa bertahan apa enggak. Oke. Sering terjadi di kota-kota besar dan di coffee shop ataupun di any kind of business ya. Banyak toleransi dari sisi owner dikarenakan kompetensinya bagus ataupun salah satu apa ya, aspek gitu kan. Value-nya si karyawannya itu ada, Mm. tapi attitude-nya cuman satu, kurangnya cuman di disiplin. Mm. Nah, itu gimana? Mm. Ini berat ya. Ini kayaknya real case ya. Enggak, oh, cuma curhat. Cuma ngobrol. Iya, iya. Oke. Ini hal yang apa ya? Kalau aku lihat dari sisi sudut pandangku, kita jadinya bingung juga nih. Bingung dalam arti gini. Karena value itu penting. Value itu penting banget. Kemudian kalau misalnya dia nggak disiplin, berarti ada value-nya perusahaan yang nggak nyantol ke dia. Oke. Berarti ada satu missing link antara perusahaan dengan si. Iya. Nah, kalau mau bahas attitude itu kan banyak ya, banyak banget. Mungkin salah satunya adalah dia nggak disiplin, dia seenaknya sendiri. Dia seenaknya sendiri. Kalau dia seenaknya sendiri, treatment apa yang udah dilakukan kan kita nggak tahu. Atau mungkin sebenarnya dia nggak butuh lo gaji. Ya. Dia bisa jadi dia nggak butuh gaji tinggi loh. Bisa jadi. Ya toh? Bisa jadi dia cuma mau dikasih kesempatan untuk belajar aja. Bisa jadi dia sebenarnya pengen dikasih kesempatan untuk ngelit. Nah, ini balik lagi ya kalau kita bahas tentang kenapa aku bilang kompetensi itu bukan zamannya lagi. Ternyata banyak hal yang mendasari kinerja seorang di luar dari kompetensi. Tapi kita belum aware. Contohnya adalah value yang dia bawa dalam bekerja apa sih? Ada, kemarin aku sempat main ini ya, Nodel ini ke salah satu temanku. Dia itu bergerak di bidang farmasi sebagai direktur marketingnya dulu, terus sekarang dia keluar. Waktu dia main dia bilang gini, aku tuh suka decision making,
Tapi kalau jabatanku sebagai misalnya marketing director, tapi aku nggak punya hak untuk memutuskan, mendingan aku keluar dari kerjaanku. Kebayang dong, marketing director itu kan duitnya juga gede ya, salary-nya gede apalagi di Jakarta. Tapi dia memutuskan keluar. Kenapa? Ternyata ada value yang kita bawa dalam bekerja yang tidak didapatkan di tempat kerja. Dan itu yang membuat akhirnya orang jadi males kerja, males dateng, ogah-ogahan kerja, padahal dia kompeten, kita tahu dia pinter, dia bisa gitu.